Halo sahabat Epik, konflik Ambalat antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2025 telah menjadi sorotan global bukan hanya karena potensi sumber daya minyak dan gas yang melimpah di dasar lautnya, tetapi juga karena campur tangan kekuatan asing, terutama Amerika Serikat, yang memanfaatkan ketegangan ini sebagai bagian dari skema geopolitik yang lebih luas. Sejak awal, klaim sepihak Malaysia atas blok Ambalat yang jelas bertentangan dengan hukum UNCLOS telah menciptakan celah bagi aktor eksternal untuk memainkan peran destabilisasi. AS, dengan kepentingan strategisnya di kawasan Indo-Pasifik, secara sistematis memperuncing konflik ini melalui diplomasi provokatif, dukungan militer terselubung, dan narasi ancaman kedaulatan yang sengaja dihembuskan ke kedua negara. Tujuannya jelas, memecah belah solidaritas ASEAN, menghambat integrasi regional, dan menciptakan lingkungan yang rentan bagi penguatan pengaruh AS sebagai penyeimbang dominasi Cina. Sementara Tiongkok, meski memiliki ambisi maritim yang besar, justru tidak memiliki kepentingan langsung di Ambalat karena lokasinya yang berada di luar jalur perdagangan utama seperti Selat Malaka atau Laut Cina Selatan. Ketidakterlibatan Cina ini menjadi kontras tajam dengan intervensi AS yang justru melihat konflik Ambalat sebagai batu loncatan untuk mengukuhkan hegemoni melalui politik adu domba, divide et impera. Kepentingan AS di balik konflik Ambalat tidak bisa dilepaskan dari persaingan global melawan Cina. Sejak awal abad ke-21, AS telah menggeser fokus strategisnya ke kawasan Indo-Pasifik, merespons kebangkitan Cina sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang mulai menantang dominasi AS. Dalam konteks ini, Ambalat, meski bukan wilayah yang secara langsung menjadi poros maritim Cina, menjadi alat bagi AS untuk mengganggu stabilitas regional. Dengan memanaskan konflik antara Indonesia dan Malaysia, AS berharap dapat menarik negara-negara ASEAN ke dalam orbit pengaruhnya, sekaligus melemahkan kohesi kawasan yang selama ini dianggap terlalu akomodatif terhadap proyek-proyek Cina seperti Belt and Road Initiative (BRI). Dukungan AS terhadap Malaysia melalui transfer teknologi pertahanan dan latihan militer bersama, misalnya, bukanlah bentuk altruisme, melainkan cara untuk membangun ketergantungan Kuala Lumpur pada Washington. Di sisi lain, AS juga membuka komunikasi intensif dengan Jakarta, menawarkan bantuan penguatan kapasitas maritim untuk melindungi kedaulatan Indonesia. Dua pendekatan yang kontradiktif ini sengaja dirancang agar kedua negara ASEAN saling curiga, sementara AS memposisikan diri sebagai penengah yang tak tergantikan. Strategi ini secara tidak langsung memperlemah kemampuan ASEAN untuk merespons konflik secara kolektif, sehingga memudahkan AS menancapkan pengaruh tanpa harus berhadapan langsung dengan Cina. Dalam bahasa warung kopi disebut penggalangan, yakni dipenggal dulu kemudian digalang. Malaysia, di sisi lain, telah melakukan kecerobohan strategis dengan terus mempertahankan klaim sepihak atas Ambalat, meski bukti hukum berdasarkan UNCLOS tahun 1982 jelas mendukung posisi Indonesia. UNCLOS menetapkan bahwa batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) harus didasarkan pada prinsip equidistance, jarak sama atau jarak tengah, dari garis pantai kedua negara. Namun Malaysia mengabaikan ini dengan mengklaim blok Ambalat berdasarkan peta kolonial era Britania Raya yang sudah tidak relevan secara hukum internasional. Sikap arogan ini tidak hanya merusak hubungan bilateral dengan Indonesia, tetapi juga membuka pintu bagi intervensi asing. Konflik Ambalat bukan sekedar memenuhi batas maritim, tetapi juga bagian dari warisan kolonial yang belum sepenuhnya terselesaikan.
ketika Inggris dan Belanda membagi wilayah Nusantara, banyak garis batas yang ditarik tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan etnis. AS memahami bahwa warisan kolonial ini bisa menjadi pemicu konflik berkepanjangan, sehingga mereka mengeksploitasi celah ini untuk memperkuat perpecahan regional. Di samping itu, secara psikologis, AS juga memahami pola pikir elit politik di Asia Tenggara yang cenderung berpikiran pragmatis tetapi sensitif terhadap isu jaminan. Dengan memainkan sentimen nasionalisme, AS dapat mengontrol narasi dan membentuk opini publik di kedua negara agar ketegangan tetap tinggi. AS dengan cerdik memanfaatkan ambiguitas hukum yang sengaja dipertahankan Malaysia untuk memperpanjang ketegangan. Misalnya, dengan membiarkan isu Ambalat tetap hidup di forum-forum internasional, AS menciptakan ruang bagi negosiasi militer dan ekonomi yang menguntungkan kepentingannya. Tidak mengherankan jika kapal-kapal survei Amerika kerap terlihat di perairan Ambalat atas dalih memastikan kebebasan navigasi. Narasi yang sama yang digunakan di Laut Cina Selatan untuk melegitimasi intervensi. Ironisnya, Malaysia yang awalnya mungkin hanya ingin memperkuat klaimnya, justru terjebak dalam permainan AS yang jauh lebih besar, menjadi pion dalam perang proksi melawan Cina. Sementara itu, Cina justru mengambil posisi yang lebih diam, meski bukan tanpa kalkulasi. Sebagai kekuatan ekonomi terbesar, Cina lebih memprioritaskan stabilitas kawasan untuk melindungi investasi dan proyek infrastrukturnya di ASEAN. Ambalat, yang tidak termasuk dalam jalur perdagangan utama Cina, dianggap sebagai wilayah yang tidak perlu dipolitisasi secara berlebihan. Berbeda dengan AS yang menggunakan konflik untuk memecah belah, Cina justru menyerukan penyelesaian damai melalui dialog bilateral sesuai dengan prinsip non-interferensi yang menjadi ciri kebijakan luar negerinya. Pendekatan ini bukan tanpa kepentingan. Dengan menjaga hubungan baik dengan Indonesia maupun Malaysia, Cina ingin memastikan bahwa proyek-proyek seperti Pelabuhan Malaka dan kereta cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan lancar. Namun, diamnya Cina di Ambalat juga menjadi bukti bahwa wilayah ini bukan prioritas strategis Beijing. Justru ketiadaan Cina dalam konflik ini semakin menguatkan tesis bahwa AS sengaja mengimpor konflik ke wilayah yang sebelumnya stabil, hanya untuk menciptakan arena baru persaingan dengan Cina. Di balik semua ini, kecerdikan AS terletak pada kemampuannya mengubah konflik lokal menjadi isu global. Dengan mengangkat isu Ambalat di forum seperti KTT G7 atau NATO, AS berhasil menarik perhatian dunia ke wilayah yang sebelumnya dianggap periferal. Narasi tentang ancaman terhadap hukum internasional atau keamanan maritim global sengaja dibangun untuk membenarkan intervensi. Padahal, yang terjadi adalah upaya AS untuk mengalihkan sumber daya dan perhatian ASEAN dari isu-isu pembangunan. Kasus seperti sengketa Laut Cina Selatan atau pengaruh Cina di Kamboja dan Laos kemungkinan akan dimainkan kembali oleh AS untuk menghancurkan soliditas negara ASEAN. Dengan memanipulasi ketegangan Ambalat, AS juga berusaha menguji komitmen ASEAN terhadap sentralitinya sendiri. Konsep yang menempatkan ASEAN sebagai pemimpin dalam menyelesaikan masalah regional. Jika ASEAN gagal meredam konflik ini, kredibilitasnya sebagai organisasi regional akan dipertanyakan, dan AS akan semakin leluasa mendikte agenda politik di kawasan. Namun, kecerdikan AS ini bukannya tanpa risiko. Provokasi yang terlalu agresif bisa memicu reaksi balik dari Indonesia dan Malaysia yang mungkin menyadari bahwa mereka sedang dimanfaatkan sebagai bidak dalam perang dingin AS versus China. Indonesia dengan tradisi politik luar negeri yang independen dan prinsip bebas aktif mungkin akan menolak intervensi AS jika menyadari bahwa nasionalisme maritimnya dieksploitasi untuk kepentingan asing. Sementara Malaysia, meski tergantung pada investasi AS, harus mempertimbangkan hubungan ekonominya dengan Cina yang jauh lebih besar. Disinilah kompleksitas konflik Ambalat terlihat. Ia bukan sekadar sengketa batas maritim, tetapi cerminan dari pertarungan pengaruh global yang lebih besar.
AS mungkin bisa memperkeruh situasi dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, negara-negara ASEAN semakin sadar bahwa solusi berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui solidaritas regional, bukan dengan membiarkan diri menjadi pion dalam perang proksi. Bagaimana menurut pendapat kawan-kawan semua? Mari berbagi. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa.